sahabat Majelis Ta'lim Al-Munawwarah yang kami cintai, malam ini kita membahas tentang bab zakat atau sedekah dalam kitab Manhaj Dakwah halaman 303, yang mana disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari lil junubi was sahibi bil jambi wa bisabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtaran fakhura. Sadaqallahul maulana azim. Dan sembahlah olehmu sekalian akan Allah, dan janganlah kamu menyekutukan dengan sesuatu dengan Dia, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada sanak kerabat, kepada anak yatim, kepada para miskin, kepada tetangga yang sekerabat dan tidak sekerabat, kepada handai taulan, kepada orang sedang musafir, dan kepada mereka yang menjadi hamba sahayamu. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang yang bermegah-megah. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Wa qala Nabi Muhammad SAW, man anfaq ala dhaifi dirhama fakanna man faqal fa dirhamin fi sabilillah. Sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa mendermakan 1 dirham kepada seorang tamu, maka seakan-akan dia telah mendermakan 1000 dirham di jalan Allah. Sadaqtu ya Rasulullah. Dari 2 kalimat ini, 1 surah ayat An-Nisa ayat 36 berhubungan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bicarakan bab tafsirnya habis 2 jam, maka kami singkat dengan riwayatnya. Yang pertama, ayat ini jangan sekali-kali menyekutukan sesuatu dengan Allah Ta'ala. Jadi Allah tidak berserikat. Dan di situ bisa disebutkan orang syirik. Ini ada 2. Syirik jali itu jelas, seperti orang menyembah api, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah binatang, menyembah sapi. Ini syirik yang jelas. Yang kedua, syirik khafi. Syirik khafi ini yang tersembunyi. Ini yang paling tidak diketahui. Syirik khafi yang tersembunyi, syirik kecil ini adalah sifat-sifat manusia yang riya. Riya itu syirik. Bangga atas dirinya sudah syirik. Apa yang dikatakan dia merasa dirinya ada, itu syirik. Maka ini yang tidak diketahui. Sebab sifat riya itulah yang banyak menjatuhkan martabat manusia dalam kerendahan dan kehinaan. Karena sifat riya ini adalah seperti semut yang hitam berjalan di tengah malam gelap gulita di tempat batu yang hitam. Lebih halus lagi yang syirik ini di dalam hati manusia. Maka di situ kita memperoleh satu bagian. Kalau kita syirik yang namanya menyembah batu, tidak. Menyembah pohon, tidak. Tapi ada kebanggaan syirik, riya tadi. Maka ini merupakan penyakit-penyakit orang beriman. Maka sebaiknya kita menghindari yang demikian itu. Baru kita nanti buka bab riya itu pada halaman lain. Kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berarti mentaati kepada kedua orang tua tadi, yang sudah kita bahas bagaimana tentang taat kepada orang tua.
membantah jin atau menyeru tidak menyenangkan, itu sudah batal hukumnya sebagai anak yang saleh. Ini adibu waladakum wa yuhibbu nabikum, maka didik anakmu untuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas bab taat orang tua yang sudah kita bagikan kaset-kaset itu, sejarah Alqamah bagaimana alimnya, tapi saat meninggal sangat susah karena dia melawan ibunya. Hanya dipanggil satu kali nggak taat, udah susah matinya. Ini seorang wali. Itu sudah kita sebutkan di dalam bab taat orang tua. Kemudian kepada sanak kerabat, artinya keluarga, berbuat baik. Jadi jangan bersombong diri. Berbuat baik ini berarti tebarkan senyum wajahnya, tebarkan kebaikan, jangan tebarkan kejahatan. Nah, kepada anak yatim, bagaimana anak yatim? Kalau yatim itu bapaknya nggak ada, kalau keduanya bapak ibunya nggak ada, namanya yatim piatu. Nah, itu khususnya mengambil dalam bulan-bulan tertentu seperti bulan kemarin. Itulah banyak bersedekah kepada anak yatim, walaupun hanya bentuk mengelus rambutnya saja. Allah sudah mencatat setiap helai rambut itu diterima pahalanya, hanya mengelus rambutnya, belum kasih makan. Kemudian kepada tetangga yang sekerabat dan yang tidak sekerabat. Yang sekerabat artinya sama-sama orang muslim atau yang kita kenal. Dan ada tetangga non muslim, walaupun non muslim kita menghormatinya. Apabila mengganggunya, tidak memberikan apa-apa. Dia pernah memberikan hadiah kepada kita 1 piring kue, padahal orang kafir. Dia berbuat baik sama kita, kita balas lebih lagi, bukan 1 piring kue tapi 1 kue tart. Itu sifat akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Kepada orang sedang musafir dan kepada mereka yang menjadi hamba sayamu. Jelas orang musafir itu perjalanan jauh, nggak ada ongkos, kita bantu semampunya, beri makan. Tamu yang nggak diundang, kita berbuat baik. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang-orang yang bermegah-megah. Jadi yang melampaui batas. Ini satu riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini bicara tentang man anfaq ala dhaifi dirhama fakana manfaqa alfa dirham fi sabilillah. Dan siapa mendermakan 1 dirham kepada seorang tamu, maka seakan dia telah mendermakan 1000 dirham di jalan Allah. Jadi jangan pelit. Walaupun ada roti, walaupun ada kue, walaupun ada aqua, kita suguhkan dan kita berikan, niscaya Allah menyelamatkan kedua orang tersebut. Yang punya rumah diambil dosa-dosanya, dan yang datang kepada itu mendapatkan pahalanya. Itulah keutamaan orang-orang memuliakan tamu. Ini satu riwayat sejarah di mana Nabi kita Muhammad SAW. Ada seorang pengemis buta di pasar Basrah, sudah tua, keadaannya sudah nggak punya keluarga, tapi orang Yahudi, orang kafir Quraisy.
tiap hari kerjanya di pasar tuh ngemis, tapi kafir. Dan setiap orang yang datang lewat di pasar itu diberitahu, kamu tahu siapa Muhammad, katanya. Dia adalah seorang pendusta, seorang penipu, seorang tukang sihir, seorang yang pembohong, seorang peramal, seorang penipu. Dan jangan sekali-kali kamu percaya apa yang dikatakannya dan apa yang diucapkannya. Setiap tamu atau setiap orang yang memberi uang, padahal pengemis. Setiap orang yang lewat dipanggil, dikasih tahu, jangan percaya sama Muhammad. Itu orang biasa dan orang yatim piatu yang tidak punya apa-apa, dan mengaku-ngaku dia sebagai nabi, mengaku-ngaku dia seorang rasul. Itu pembohong besar, katanya.